Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Santoso maju-maju ah. Sehat Bang Santoso? Nah, malah kita semua sehat, nggak bisa muncul kita sini kalau sakit. Ya, kadang-kadang ada juga orang maksakan gitu kan. Sakit pun dia. Bang Santoso ini minggu depan operasi mata dia. Adanya obatnya itu dokter. Tengok yang cantik-cantik hilang tuh katarak tuh. Pastilah. Tapi itulah pula kan. Karena dia dokter, lebih sedikit kemungkinan dia sakit daripada kita. Karena dia tahu menangkalnya, kita tak tahu menangkalnya kan. Bukan, dia lebih banyak sakitnya. Karena sih berpikir aja ada sedikit aja perubahan, sakit katanya. Kalau kita kan Udah pensiun nih, sudah pensiun. Ya tapi kalau abang pensiun kan itu kan hariannya. Ilmu kan masih tersimpan terus. Iyalah. Tiap hari ada orang nelpon 1, 2, atau 3 yang nanya soal penyakitnya. Di Medan itu banyak. Ya, macam aku lah. Aku pening kepala sedikit, aku telepon Mas Santoso. Obat apa ini aku minum? Aku bilang. Dikasih taunya. Tapi ada orang yang komplain sama dokter, Riz. Dia mengakukan sama dokter sakit kepala. Datang si dokter, sakit kepala, disuntik yang pantat. Kenapa pula mesti pantat yang disuntik, orang kepala yang sakit? Asal jangan sebalik ya Bang. Sakit pantat disuntik kepala. Itu bahaya. Jadi Bang Santoso, ini menyambung paket Medan punya cerita ini. Ini mungkin akar ceritanya ketika kita lihat Presiden Jokowi sudah menetapkan cagar budaya di Kota Medan. Ya. Nah, kita bilang bagus. Coba pertanyaan kita kan budaya mana? Nah, menurut Jaya itu ada 13 etnis yang ada di Medan. Di mana mau dipakai? Yang paling bagus itu kan pembauran dari 13 etnis itu menjadi budaya Medan. Karena kita bukan bicara budaya Sumut, tetapi kita bicara budaya Medan. Yang membentuk aku ya sebagai anak Medan itu apa? Ada Melayu, ada Batak, ada Padang, semua. Ini mempengaruhi kita. Macam tadi abang tanya waktu pada awal, yang abang bilang, kita harus tahu dulu kapan kita masuk Medan. Kalau Bang Santoso kapan masuk Medan? Atau lahir di Medan? Itulah, jadi saya dari pengungsian, itu nggak tahu yang lainnya. Dari pengungsian itu di Gunung Sitember, di Dairi, hutan itu, hutan. Sekarang udah kampung. Langsung tembak langsung ke Medan. Bahasa Indonesia pun belum tahu. Jadi persis itu kami tinggal di rumah kontrakan di Jalan Duyung. Tahu nggak Jalan Duyung? Tahu. Ada parit besar. Pindah lagi ke satu rumah baru, akhirnya tahun 52 dibangun rumah-rumah untuk tentara di Medan Baru. Itu batasnya dulu. Di belakangnya itu Sinular belum ada. Makanya udah kena cikahnya Medan terus. Kalau bicara di soal berjoget di kampung di lapangan Merdeka, itu aja kerja dulu tahun 60-an dulu berjoget terus kan. Ada dulu Tengku Syahdan namanya, main musik itu di lapangan Merdeka. Semua mesti beli karcis dulu, baru kita pilih siapa yang mau berjoget sama kita. Itu lagunya selalu apa sayur kita inang, apa ikan kita itu, bola balik itu, caca lah. Jadi abang masuk Medan umur berapa? Umur 3 tahun, 4 tahun? 5 tahun lah. 5 tahun ya. 5 tahun lebih. Ya. Baru di Medan telah belajar bahasa Medan, bahasa Indonesia. Iya, baru di Medan masih campur. Masih banyak dulu orang Belanda di Kesawan itu. Jadi tahun berapa itu? Tahun 50? 50. Abang masuk Medan? Iya, habis KMB itu September ya. Itu pergilah ke Medan. Jadi boleh bilang Januari sudah masuk Medan. Ya. Jadi kental lah ya kita semua. Bung Santoso. Saya tahu kan Bung Santoso ini kan dari namanya tuh ada apa ya, ada marga di belakang. Karo-karo kan gitu ya. Apakah dengan cerita Bung Santoso tadi begitu masuk Medan masih melekatkah budaya-budaya karo atau adat-adat karo di Bung Santoso? Terlebih sekarang kan sudah ada di Jakarta, ada di mana. Apa yang membuat
perekat itu untuk Bung Santoso? Apakah karena marga Karo-Karo ditulis di belakang tuh atau gimana? Begini Tengku, itu umur 5 tahun dulu belum mengerti lawak adat ini. Justru adat ini lebih banyak saya tahu setelah di Jakarta ini. Tahun 70-an itu belum banyak orang waktu saya pindah sini. Makanya dari 5 marga, marga Karo-Karo, saya termasuk yang tertua dan berapa kali jadi ketua itu. Dan kalau ada adat, disitulah belajar. Kita ini kan magang, belajar di lapangan gitulah ya. Orang Karo ini ada bagusnya ini. Kadang jadi anak beru, kadang jadi kalimbubu, sekarang jadi sembuyak gitu. Tergantung hubungan kita. Jadi tidak kita mesti kalimbubu terus, orang hormati terus. Nah, kalau sampai anak beru ya nyapu, masak gitu. Walaupun jadi, jabatannya apapun ya. Apapun jabatannya, ada saya itu dirjen. Sama kami, pangkat kami. Saya tertarik dengan apa? Baru, ayo, gitu. Bung Jaya, Bung San, saya tertarik dengan tadi disebut marga silima tadi itu ya, marga yang 5. Itu kan adalah marga besar yang ada di Karo kan gitu ya. Marga apa aja itu yang termasuk yang induknya itu, yang besar marga silimanya. Jadi begini, saya izinkan saya ngomong beberapa menit dulu ya. Marga silima ini Karo-Karo, Rangin-Angin, Ginting, Tarigan, kemudian Sembiring. 5 ini mainstream. Tiap-tiap ini berisi 16 sampai 18. Subnya macam Karo-Karo, saya Surbakti termasuk yang tua di atas. Ada Sinulinga, ada Barus, macam-macam. Kalau Sembiring, itu ditaruh paling bawah karena banyak yang datang belakangan dari India. Misalnya Sembiring Keloko, itu dari India. Pelawi dari Palawi, ya, itu masuk belakangan. Nah, jadi ada 5 kali 16 atau 18 lah semua. Kita mesti tahu kita masuk di mana. 1-2 ada masuk dari luar ke dalam. Dan itu orang Karo itu mengenal Dalihan Sitelu. Orang Padang juga ada itu, ya. Dalihan Natolu. Dalihan Natolu, ya, itu di atas itu sama dengan Batak. Nanti sedikit saya komen ini karena tadi Batak atau Karo. Dalihan Natolu itu Kalimbubu, Sembuyak, anak bodoh. Tapi ada namanya Tutur Siwaloh. Waloh itu 8 panggilan tutur, ya. Nah, itu ke bawahnya lagi ada 12. Itu ya. Jadi 10-2 tambah 1. Tambah 1 itu orang yang datang dari luar diangkat, dimasukkan. Nah, jadi kayak adik saya paling kecil itu dari Jawa. Kasih marga Karo-Karo. Itu ada dulu, jadi pakai ulos lah, dia kasih ulos kepada Kalimbubu dan kepada kami, jadi kami akui dia sebagai adik. Kalau zaman dulu, zaman agrobisnis, itu kan dia punya hak tanah. Kalau dia akui, dia punya hak tanah. Sekarang enggak, karena dia kawin sama dengan istri saya, terus bayar. Jadi inilah Dalihan Sitelu, Tutur Siwaloh, Persadat, Kadek-kadek 10-2 tambah 1. Ini yang membuat orang Karo itu gampang bergaul kemanapun. Ya. Bang, 10-2 tambah 1 itu kenapa tidak 13 saja? Enggak boleh. 1 itu tambah. Dari itu orang-orang tua lah. Oh, oke. Kalau 10 bisa nanti dilihat itu referensinya. Selain di Fakultas Budaya Wara itu ada tahu. Aku teringat kayak ini, Bang. Orang kan selalu bilang bahwa cerita 1001 malam. Sebenarnya kan bukan 1001 malam. Itu adalah cerita 1001 malam. Judulnya begitu harusnya dalam bahasa Inggris. 1001 malam di Indonesia disebut 1001 malam. Jadi sama ini, 10-2 tambah 1. Gitu kan?
Tapi ya itu mungkin cara penyebutan, mungkin ada yang khas di situ ya. Kalau tengok dari apa ya, Bung, cerita dari Bung Santoso nih ya, bahwasanya komunitas Karo ini, ya kan boleh dikatakan tersendiri dia, kuat dengan harga C5 itu kan gitu ya. Apakah Karo ini termasuk Batak juga atau enggak? Karena kan kalau orang Mendeleng itu kan mereka tidak mau bilangkan itu dia Batak gitu. Karo apa mau dibilang Batak juga? Ini yang penting, ya. Sekarang pun ada Facebooknya itu dua macam dikotomi. Satu Facebook yang mengatakan Karo itu adalah Batak. Satu Facebook yang mengatakan Karo bukan Batak. Begini, kalau Anda nanti buka internet, bukalah internet, ada namanya Batak, B-A-T-T-A-K. Itu tinggalnya di Mindanao, Filipina. Batak Mindanao. Itu suku terasing, jumlah cuma ribuan. Itu persis orang Batak zaman dulu. Apakah Batak Mindanao dengan Batak di ini sama? Nggak tahu kita. Karena 73 tahun ribu yang lalu, 73.000 tahun yang lalu, meletus Danau Toba. Habis orang tinggal di gua-gua. Jadi itu datang belakangan. Apakah yang datang di Batak ini sama dengan di sana atau dia? Nah, kedua ini wara ini mesti ada dia. Saya baca hasil penelitian arkeologi. Kita jangan hanya legenda-legenda. Arkeologi itu belum lama ini, 3 atau 4 tahun yang lalu, ditemukan kerangka, 13 kerangka di gua di Gayo. Tahu Gayo di mana? Ya. Aceh. Aceh Tenggara ya. Ke-13 itu dicek DNA-nya, jadi nggak bisa bohong. Bayarnya $2.000 itu sekarang DNA kalau mau. Dicek dengan DNA Karo-Karo di Tanah Karo sama. Jadi berubah teori sekarang. Teori dulu orang Gayo masuk Tanah Karo, sekarang terbalik. Orang Karo masuk Gayo. Nah, itulah Aceh. Sebenarnya kalau Aceh sekarang ini kan 1000 tahun paling lama dari Pakistan, dari mana. Jadi, kalau kita bicara Batak atau Karo atau adat, belum bisa dijawab sekarang. Adat ini kan ambil belakangan itu. Belakangannya itu. Oh bagus, ambil. Jadi itu ada di daerah Natolu. Semua Batak sampai kini sama itu dari Natolu. Tapi tutur siwaloh perkadeden 10-2 tambah saja itu hanya ada di Karo. Itu sedikit sempit ya. Kedua begini tadi kau bicara soal pembangunan. Saya pribadi ya sudah baca ini. Kita ini kurang memberi penghargaan kepada Belanda, khususnya Medannya. Kota Medan itu didirikan oleh Belanda. Waktu Nian Huis ya, bikin kebun, ini masih hutan semua. Kalau ada pun sultan dilintah di mana istananya nggak tahu. Di Deli Tua sana. Nian Huis buka hutan. Dan akhirnya ketemu dia mau bikin kota, dipanggil arsitektur bikin kota, dilihat di pertemuan Sungai Babur dengan Sungai Deli. Ada kampung, namanya itu Pelawi itu. Yang ada tubuhnya di Jalan Binja itu. Itu sebenarnya dulu kan tempat orang kusta. Si Pelawi ini, dia sudah Islam, masuk Islam itu. Tapi dia dukun besar. Jadi semua orang Karo itu banyak kena kusta, diasingkan di situ. Nanti datang bawa konsumsinya ya, sekali sebulan dia konsumsi. Ngomadan, artinya sudah sembuh atau belum? Ngomadan timbullah Medan Putri. Medan jadi Medan Putri lapangan itu Belanda bikin. Yes, kalau mau bikin budaya Medan, jangan lupa Belanda. Kalau menurut saya jangan lupa Belanda. Belanda lah yang mengimpor orang Keling ke Medan. Kerja di kebun. Karena pemalas, di stop, didatangkan Jawa. Dari Jawa, naik kapal. Sama Cina. Cina itu 2.
Satu dari kuli di pelabuhan, satu dari retail, pengecer. Keling, Jawa, Cina, itu hasil impor oleh Belanda. Belanda mendesain itu Polonia ini di mana Chinatown, di mana apa. Itu Belanda yang bikin, bukan kita.